Belajar bersama dengan Pak Dwiat Moko. Pada kali ini kita masih belajar tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, khususnya fokus pada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa bersama agar Tuhan Yang Maha Kuasa memudahkan kita dalam belajar dan mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa, mulai. Selesai. Yuk, kita sama-sama belajar bersama. Tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah belajar tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang sedemikian banyak berusaha untuk dipenuhi. Nah, tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan itulah yang disebut dengan tindakan ekonomi. Tindakan ini bisa meliputi yang pertama, berusaha mencari penghasilan. Yang kedua, dari penghasilan yang didapatkan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, dalam tindakan ini setiap orang memiliki motif. Dan tentu antara satu orang dan orang yang lain motifnya tidak mesti sama. Ingat, motif di sini adalah alasan seseorang untuk bertindak. Beda pengertian motif di mata pelajaran seni. Nah, tujuan akhir dari motif ekonomi sebenarnya adalah mencapai kemakmuran, kesejahteraan bagi orang tersebut. Motif ekonomi memiliki macam-macam jenisnya. Yang pertama dan utama, orang dalam bertindak itu motifnya atau alasan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan. Ada juga orang yang motifnya mencari keuntungan. Namun, tidak jarang pula orang yang melakukan tindakan ekonomi yang bermotif sosial. Tujuannya apa? Menolong sesama hidup. Selain daripada itu, tindakan yang dilakukan juga kadang bermotif ingin mencari penghargaan. Sebagai contoh, kalian dalam belajar. Saya tanya, kalian belajar motifnya, alasannya agar nilainya bagus atau mendapatkan ilmu? Itu yang diutamakan adalah mendapatkan ilmunya. Mengapa? Karena ilmu akan dipakai seterusnya. Beda dengan nilai. Kemudian ada pula yang melakukan tindakan itu memiliki motif karena kekuasaan. Ingin mendapatkan kekuasaan. Ingin terkenal. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang ingin melebarkan usahanya. Seorang pengajar yang juga melakukan usaha pada bidang jual beli online yang ingin produknya dikenal ke seluruh dunia. Ini juga salah satu motif kekuasaan, meskipun ada motif-motif yang lain. Selanjutnya ada motif mencari kedudukan. Biasanya ini dilakukan untuk mendapatkan posisi atau jabatan-jabatan tertentu. Si A misalkan ingin memperoleh kedudukan tertentu, maka dia berusaha melakukan tindakan agar orang-orang mempercayakan pada dia untuk duduk pada jabatan yang diinginkan tersebut. Tindakan dan motif ekonomi itu tidak lepas dari prinsip-prinsip yang ada. Sebuah tindakan diharapkan harus menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, prinsip ekonomi dibedakan dari prinsip konsumen
dan prinsip sebagai seorang produsen. Kalau kita sebagai konsumen, prinsip yang pertama adalah hemat. Carilah atau dapatkanlah benda dengan sehemat mungkin. Kemudian susun prioritas, kebutuhan yang banyak, susun prioritas mana yang perlu didahulukan dan mana yang perlu ditunda, atau mana yang bisa dibatalkan atau dihapus dari benda kebutuhan kita. Yang ketiga, gunakan akal sehat. Artinya dalam pemenuhan kebutuhan itu benar-benar yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Berbeda. Inilah akal sehat. Sehingga prinsip ekonomi seorang konsumen harus menggunakan akal sehat. Mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang bisa ditunda, dibatalkan, atau bahkan tidak perlu. Yang terakhir jelas, konsumen harus memperhatikan untung rugi. Biasanya seorang konsumen akan mencari benda yang semurah-murahnya tapi dengan kualitas sebaik-baiknya. Ini berbeda dengan prinsip ekonomi seorang produsen. Seorang produsen dalam bertindak ekonomi, dia akan mencari tempat yang dekat dengan bahan bakunya. Mencari tenaga kerja yang terampil tapi murah. Karena akan memotong ongkos biaya produksi. Dia juga akan mencari proses produksi yang efektif, efisien, cepat, dan menghasilkan. Serta tujuan utamanya jelas, keuntungan yang besar dengan modal yang minimal. Ini prinsip seorang produsen. Nah, dari tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, setidaknya kita belajar bagaimana menjadi seorang konsumen yang baik, menjadi produsen yang baik, serta motif-motif yang patut dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Semoga yang sedikit ini dapat membantu kalian dalam belajar. Tetap sehat, tetap semangat, rajin beribadah, sukses bersama kita. Terima kasih.